Halo sahabat Fortune dimanapun Anda berada, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan tentu tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini kita mau ganti filter beserta oli matic si Toyota Fortuner ini. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di kolong ya guys ya. Kita mau buka baut oli maticnya ini. Ini baut tapnya ya guys ya. Jangan sampai salah kalau mau buka oli baut tap oli matic ya, ada di sebelah belakang ya, paling belakang. Kalau oli mesin ada di depan. Jadi jangan nanti sampai salah mau nguras oli matic malah yang dibuka olinya mesin, karena ini sejajar ya. Hanya bedanya oli matic ada di bagian belakang. Oke, sekarang kita buka dulu ya guys. Bukanya pakai kunci 14 ya guys ya. Ini udah saya longgarin. Jadi tinggal buka aja. Udah saya longgarin tadi. 1 2 3. Oke. Jadi masih agak lumayan ya. Penampungan olinya sudah kita buka ya guys ya, dan udah kelihatan tuh filter oli maticnya sama body valve-nya ya guys ya. Dan ternyata masih bagus banget ya guys, masih bening ya guys. Saya lupa, nggak tahu kapan ini saya ganti. Yang jelas waktu itu saya ingatnya itu filter oli matic bersama olinya itu diganti bareng-bareng, tapi saya lupa nggak tahu kapan. Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu gitu kali ya. Kalau 3-4 tahun yang lalu sih sebenarnya lama gitu, cuman tahunnya lama, tapi kalau pemakaiannya ini mobil ini sangat-sangat jarang dipakai. Sedangkan penggantian oli matic ini kan bukan tergantung tahun ya, atau berapa puluh tahun gitu, atau durasi berapa tahun gitu, tapi tergantung kilometer. Kalau disarankan 40.000 kilometer, kita ambil tengahnya, bisa di 30.000 atau di 20.000 kilometer. Itu saran 40.000 kilometer kan di luar negeri ya, dengan cuaca luar negeri gitu, dan situasi dan gaya berkendaraan di luar negeri yang kemungkinan macetnya sangat-sangat jarang ya. Tapi filter oli maticnya sudah kita copot ya guys ya, dan tadi juga saya lihat bagus banget. Jadi tinggal kita bersihkan lalu kita pasang lagi. Habis itu kita kasih oli matic yang baru gitu. Ini juga body valve-nya masih bening, masih bersih ya. Oke, sekarang kita literin dulu oli matic yang sudah kita keluarkan tadi ya guys ya, untuk patokan nanti biar oli yang baru kita masukkan sesuai dengan oli yang keluar. Jadi oli yang keluar berapa liter, oli yang baru masuk tentu harus sama ya. Itu salah satunya untuk mengetahui oli berapa isi oli matic daripada Fortuner tersebut. Terus yang kedua bisa juga dilihat dari stick pengecekan olinya ya di situ. Oke, 1 liter. Bagus banget belinya. Masih merah banget. 5 liter ini anggaplah 5 liter seperempat ya. 5 liter seperempat ini. Filter oli sama penampungan oli matic sudah kita bersihkan ya guys ya, dan sekarang kita mau pasang, tapi kita nggak kasih packing dulu di sini ya guys ya.
nggak kita kasih packing atau chiller di sini karena ini nanti setelah kita pasang, habis itu kita isi 2,5 liter, habis itu kita sirkulasi. Kita nyalain mesinnya, jadi oli matic itu di dalam sirkulasi ya guys ya. Jadi nanti yang kotor yang ada di bodi palep, yang ada di solenoid turun ke sini lagi. Jadi setelah udah turun baru kita turunkan lagi nih, kita copot lagi, baru kita buang, kita bersihkan lagi, kita pasang, baru kita pasang sealnya di sini ya guys ya. Itu dengan tujuan karena bisa aja sih bersihnya dari selang apa itu yang dari metiknya itu yang masuk ke radiator, kita copot lalu kita buang dari situ bisa. Tapi tadi saya lihat untuk cabut selang dari metik ke radiator kayaknya sulit banget karena harus copot radiator cadangannya dulu. Jadi ya menurut saya agak ribet ya, jadi mending yang ini aja kita buka lagi nanti setelah udah kita isi, kita buka gitu ya guys ya. Jadi ini maksud saya tadi, ini selang yang dari oli matic ini, oli matic menuju radiator, karena oli matic ini didinginkan oleh radiator di depan sana. Nah ini selangnya ini sama ini nih, sama ini. Nah di tujuan akan apa, tujuannya kan ke depan itu, di depan itu sulit banget buat nyopotnya gitu. Harusnya kalau nyopotnya enak itu jadi setelah ini apa namanya, kita tutup, kita rapin semua, habis itu kita kasih oli 2 liter atau 2,5 liter, habis itu kita sirkulasi. Nah kita nyopotnya dari sono, dari sambungan pipa ini nih, pipa yang dua ini menuju ke radiator. Nah kita copotnya dari situ bisa, tapi karena sulit jadi kita tutup lah dari sini. Nanti oli ini mesin nyala, disirkulasi, masuk ke radiator, didinginkan, habis itu kan balik lagi ke sini dan jatuh ke tempat penampungan olinya. Jadi nanti otomatis kan kotorannya ikut jatuh, ikut keluar gitu kan. Jadi nanti kita buka lagi penampungan olinya ini, habis itu kita bersihkan lagi ya. Nah ini udah selesai kita tutup ya guys kak. Nah ini kita tutup juga, nggak kita pasang bautnya semua guys ya, karena untuk sementara untuk sirkulasi aja. Lalu kita masukkan oli kurang lebih 2,5 liter ya, untuk mendorong sisa-sisa oli yang bekas yang ada masih tertinggal di bodi palep sama solenoid. Sudah masuk 2,5 liter, ini sisanya 1,5 liter lagi karena tadi saya bikin 3 liter ya. Jadi ini 2,5 liter. Kita starter dulu ya guys ya. Kita starter biar sirkulasi. Oke, setelah olinya udah kita masukkan, kita mainkan dulu ini ya sticknya ya, biar tersirkulasi yang apa, oli yang masuk 2,5 liter tadi lebih itu biar terpompa masuk ke solenoid, ke bodi palep. Jadi nanti oli yang sekarang ada di bodi palep sama solenoid itu tuh yang bekas kotor itu terdorong sama oli yang baru gitu. Jadi nanti akan jatuh ke tempat penampungan olinya gitu ya. Kita mundur terus N, masuk lagi ke D, ketiga, kedua, ke L, ya kurang lebih seperti itu ya. Ya gak usah berlama-lama, prosesnya 1 menit dari total keseluruhan aja nih, dari N ke D ke R gitu ya. Saatnya kita copot lagi atau kita bongkar lagi tempat oli maticnya sama filter olinya, kita cuci lagi. Nah ini oli yang tadi yang sudah kita sirkulasi ya guys ya. Kotor, iya kotor tuh sedikit tuh, agak beda warnanya, terus ada bintik-bintik kayak apa tuh, kayak kalau air debu ngebul gitu ya. Penampungan olinya kita bersihkan lagi ya guys ya, untuk nanti kita kasih packing atau chiller.
Setelah di bawah sudah selesai, sudah beres, sekarang kita masukkan oli metiknya dari stick ini ya, dari pengecekan oli metik ini. Jadi caranya ini saya bikin ventil motor, ventil motor kayak tadi, cuman tadi saya pasang selang malah lama, ini sekarang cepat ini langsung. Oke, setelah sudah beres kita masukkan oli metiknya, terus sekarang kita hidupkan mesinnya lagi. Habis itu ini kita kita mainkan, kita pindahin dari P ke R ke N ke D ke 3 ke 2 ke L gitu ya, biar maksudnya oli yang barusan kita masukkan itu terpompa masuk ke body palep, masuk ke solenoid, terus sirkulasi ke pendinginan radiator gitu ya. Oke guys, biar terpompakan dia. Oke, sekarang tibalah saatnya untuk kita ngetes gimana perbedaan setelah sudah kita ganti oli metiknya yang baru ya guys ya. Ini kita mau masuk jalan raya, posisi tanjakan sedikit ya. Oke, ini posisi di P, masuk ke R. Oh iya, smooth ya. Tapi nggak terlalu berasa sih. Kalau dirasakan seperti ini benar-benar dicari ya. B masuk ke R, iya smooth ya. Tapi kalau langsung dibawa, sekedar langsung main bawa aja, kayaknya perubahannya nggak terlalu berasa gitu ya. Ya karena memang masih smooth sih, kayak yang yang punya tapi langsung puk gitu ya. Oh berarti benar oli metiknya dia yang telat ganti kayaknya. Nih smooth ini N masuk ke R tuh, lihatnya gimana ya, biar maksudnya bantingannya itu smooth dibanding yang kemarin ya. Kalau dirasakan sih, tapi kalau dibawa langsung itu mah hampir nggak berasa ya. Nah tapi tangan saya goyang sih ya, ini R. Nah iya. Coba kita jalan perpindahan giginya gimana, perpindahan gigi. Oke ya, kita ini dulu. Perpindahan giginya kita masuk dulu, kita ke kiri. Nah, masuk ke langsung ke D ya. Coba tancap gas dikit. Deh udah 40 aja. Nggak berasa. Oke. Kalau kita benar-benar nyari, rasanya itu ada perbedaannya, lebih enak gitu. Tapi untuk dibawa langsung bak seperti biasa itu hampir tidak ketahuan ya. Maksudnya perbedaannya di mana gitu. Tapi kalau memang benar-benar nyari, ada ini perpindahan giginya itu udah tadinya kan iya mesinnya itu gitu ya. Naik turun gitu, karena gearboxnya di dalam itu naik atau turun di saat mau turun gitu ya. Nah oke, mantap. Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan nantikan video kami selanjutnya. Kami dari Auto Fortune mengucapkan terima kasih.